Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini mari kita dengarkan bersama-sama tentang sejarah singkat Imam Hanafi. Sejarah singkat Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari 4 imam yang memiliki mazhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Nasab dan kelahirannya bin Sabit bin Zuti, ada yang mengatakan Zuta, Taimi Al-Kufi. Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimilah bin Salabah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Persia. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah pada masa Sikharus Sahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah. Menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hanifah bahwa Zuti berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Ada pula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmus dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Sabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Haris. Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat kasih sayang, bagus dalam pergaulan bersama rakan-rakannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Beliau disibukkan dengan mencari asar atau hadis dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fikih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar atau sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya. Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya. Beliau juga belajar dan meriwayat dari ulama lain seperti Atta bin Abi Rabah yang merupakan syaikh besarnya, As-Syabi, Adi bin Sabit, Abdurrahman bin Hurmuj al-Araj, Amru bin Dinar, Talah bin Nafi, Maula Ibnu Umar, Qatadah bin Diamah, Qais bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fikihnya, Abu Ja'far al-Bakir, Ibnu Syihab az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Basrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya. Maka tatkala di antara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun. Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairah salah satu anak buah Raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi qadhi, hakim, di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali, setiap harinya dicambuk 10 kali, tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya. Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajjaj di dalam tahzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahim bin Tahman seorang alim dari Khurasan, Abiyat bin Al-Agar bin Esyabah, Ishaq al-Azraq, Asar bin Amru al-Bajali, Ismail bin Yahya al-Sirafi, Al-Haris bin Nahban, Al-Hasan bin Ziyad, Hafiz bin Abdurrahman al-Qadi, Hamad bin Abu Hanifah, Hamzah temannya penjual minyak wangi, Dawud Attai, Sulaiman bin Amr an-Nahai, Suaib bin Ishaq, Abdullah ibnul Mubarak, Abdul Aziz bin Khalid at-Turmuzi, Abdul Karim bin Muhammad al-Jurjani, Abdullah bin Zubair al-Qurashi, Ali bin Zipyan al-Qadi, Ali bin Ashim, Isa bin Yunus, Abu Nuaim, Al-Fadl bin Musa, Muhammad bin Bisir, Muhammad bin Hasan Asaibani, Muhammad bin Abdullah al-Ansari,
Muhammad bin Qasim al-Asadi, Nu'man bin Abdus Salam al-Asbahani, Waqi bin al-Jarrah, Yahya bin Ayyub al-Misri, Yazid bin Harun, Abu Syihab al-Hanath as-Samarqandi, Al-Qadi Abu Yusuf, dan lain-lain. Penilaian para ulama terhadap Abu Hanifah. Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya, 1. Yahya bin Ma'in berkata, Abu Hanifah adalah orang yang sikoh, dia tidak membicarakan hadis kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal. Dan dalam waktu yang lain beliau berkata, Abu Hanifah adalah orang yang sikoh di dalam hadis. Dan dia juga berkata, Abu Hanifah la basabi, dia tidak berdusta, orang yang jujur, tidak tertuduh dengan berdusta. 2. Abdullah ibnul Mubarak berkata, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan as-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa. Dan beliau juga berkata, Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih. Dan beliau juga pernah berkata, aku berkata kepada Sufyan as-Tsauri, wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah. Saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya. Kemudian beliau menimpali, demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah. Beliau juga berkata, aku datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah. Beliau juga berkata, apabila asar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah, dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya. 3. Al-Qadi Abu Yusuf berkata, Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadis kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya. Beliau juga berkata, saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadis dan tempat-tempat pengambilan fikih hadis dari Abu Hanifah. 4. Imam Syafi'i berkata, barang siapa ingin mutabahir, memiliki ilmu seluas lautan, dalam masalah fikih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah. 5. Fudail bin Iyad berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara'nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa. Qais bin Rabi juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudail bin Iyad. 6. Yahya bin Sa'id al-Qoden berkata, kami tidak mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya. 7. Hafiz bin Ghiyath berkata, pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fikih lebih mendalam daripada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya. 8. Al-Huraibi berkata, tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil. 9. Sufyan bin Uyainah berkata, semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga salatnya, banyak melakukan salat. Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau, diantaranya, 1. Imam Muslim bin Hajjaj berkata, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit sahibur royi muttarib dalam hadis, tidak banyak hadis sahihnya. 2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syuaib an-Nasai berkata, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit tidak kuat hafalan hadisnya. 3. Abdullah ibnul Mubarak berkata, Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadis. 4. Sebagian ahlul ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murjiah dalam memahami masalah iman, yaitu penyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman. Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakikat imam,
akan tetapi dia termasuk dari syair iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy'ariyah, Abu Mansur Al-Maturidi, dan menyelisihi pendapat ini adalah ahlu hadis dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksudkan dengan tidak bertambah dan berkurang, adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat. Hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan yang samar, dan yang semisalnya. Dan dinukil pula oleh para sahabatnya, mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata, orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqhul Akbar, karya Abu Hanifah. Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosa-dosanya terhadap keimanannya, dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasik. Akan tetapi kami mengatakan bahwa barang siapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya, tidak membatalkannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya, bahkan insya Allah akan menerimanya. Dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman, maka diberasa di bawah kehendak Allah. Kalau dia menghendaki maka akan mengazabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya. 5. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat Al-Quran itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini merupakan pendapat ahlul haq. Coba lihatlah ke kitab beliau Fiqhul Akbar dan Aqidah Tahawiyah, dan penisbatan pendapat Al-Quran itu adalah makhluk kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan. Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian negatif dan celaan yang diberikan kepada beliau. Hal ini bisa dibaca dalam kitab Tarikh Baghdad juz 13 dan juga kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil juz 8 halaman 450. Dan kalian akan mengetahui riwayat-riwayat yang banyak tentang cacian yang ditujukan kepada Abu Hanifah dalam Tarikh Baghdad, dan sungguh kami telah meneliti semua riwayat-riwayat tersebut. Ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah dalam sanadnya dan mudtarib dalam maknanya. Tidak diragukan lagi bahwa merupakan cela, aib untuk berashabiyah mazhabiyah, dan betapa banyak dari para imam yang agung, alim yang cerdas mereka bersikap insyaf, pertengahan, secara hakiki. Dan apabila kalian menghendaki untuk mengetahui kedudukan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan celaan terhadap Abu Hanifah, maka bacalah kitab Al-Intiqo, karya Al-Hafiz Ibnu Abdil Bar, Jami'ul Masanid karya Al-Hawaruzumi, dan Tazkiratul Hufaz karya Imam Az-Zahabi. Ibnu Abdil Bar berkata, banyak dari ahlul hadis, yakni yang menukil tentang Abu Hanifah dari Al-Hatib, Tarikh Baghdad, melampaui batas dalam mencela Abu Hanifah, maka hal seperti itu sungguh dia menolak banyak penghabaran tentang Abu Hanifah dari orang-orang yang adil. Beberapa nasihat Imam Abu Hanifah. Beliau adalah termasuk imam yang pertama-tama berpendapat wajibnya mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi sunnah. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh para sahabatnya pendapat-pendapat yang jitu dan dengan ibarat yang berbeda-beda, yang semuanya itu menunjukkan pada sesuatu yang satu, yaitu wajibnya mengambil hadis dan meninggalkan taklid terhadap pendapat para imam yang menyelisihi hadis. Di antara nasihat-nasihat beliau adalah, 1. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka hadis tersebut menjadi mazhabku. Berkata Syaikh Nasiruddin Al-Albani, ini merupakan kesempurnaan ilmu dan ketakwaan para imam. Dan para imam telah memberi isyarat bahwa mereka tidak mampu untuk menguasai, meliput sunnah atau hadis secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, maka terkadang di antara para imam ada yang menyelisihi sunnah yang belum atau tidak sampai kepada mereka. Maka mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjadikan sunnah tersebut termasuk mazhab mereka semuanya. 2. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil atau memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut.
Dalam riwayat lain, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku. Dan dalam riwayat lain, sesungguhnya kami adalah manusia biasa, kami berpendapat pada hari ini, dan kami rujuk, membatalkan pendapat tersebut pada pagi harinya. Dan dalam riwayat lain, celaka engkau wahai Yakub, Abu Yusuf, janganlah engkau catat semua apa-apa yang kamu dengar dariku. Maka sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat itu besok, besok aku berpendapat dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat tersebut hari berikutnya. Syekh Al-Albani berkata, maka apabila demikian perkataan para imam terhadap orang yang tidak mengetahui dalil mereka, maka ketahuilah, apakah perkataan mereka terhadap orang yang mengetahui dalil yang menyelisihi pendapat mereka, kemudian dia berfatwa dengan pendapat yang menyelisihi dalil tersebut, maka camkanlah kalimat ini. Dan perkataan ini saja cukup untuk memusnahkan taklid buta. Untuk itulah sebahagian orang dari para masyayikh yang diikuti mengingkari penisbahan kepada Abu Hanifah tatkala mereka mengingkari fatwanya dengan berkata, Abu Hanifah tidak tahu dalil. Berkata As-Syaroni dalam kitabnya Al-Mizan 1/62 yang ringkasnya sebagai berikut, keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang pertengahan, tidak memihak terhadap Abu Hanifah, bahwa seandainya dia hidup sampai dengan dituliskannya ilmu syariat, setelah para penghafal hadis mengumpulkan hadis-hadisnya dari seluruh pelosok penjuru dunia, maka Abu Hanifah akan mengambil hadis-hadis tersebut dan meninggalkan semua pendapatnya dengan cara qiyas. Itu pun hanya sedikit dalam mazhabnya sebagaimana hal itu juga sedikit pada mazhab-mazhab lainnya dengan penisbahan kepadanya. Akan tetapi dalil-dalil syari terpisah-pisah pada zamannya dan juga pada zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in masih terpencar-pencar di sana-sini. Maka banyak terjadi qiyas pada mazhabnya secara darurat kalau dibanding dengan para ulama lainnya, karena tidak ada nas dalam permasalahan-permasalahan yang diqiyaskan tersebut. Berbeda dengan para imam yang lainnya. Kemudian Syekh Al-Albani mengomentari pernyataan tersebut dengan perkataannya, maka apabila demikian halnya, hal itu merupakan uzur bagi Abu Hanifah tatkala dia menyelisihi hadis-hadis yang sahih tanpa dia sengaja, dan ini merupakan uzur yang diterima, karena Allah tidak membebani manusia yang tidak dimampuinya, maka tidak boleh mencela padanya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil, bahkan wajib beradab dengannya karena dia merupakan salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin yang dengan mereka terjaga agama ini. Petik 2.3. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan hadis Rasulullah yang sahih, maka tinggalkan perkataanku. Wafatnya Imam Hanafi. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur yaitu raja yang kedua, Abu Hanifah dipanggil ke hadapannya untuk diminta menjadi qadhi, hakim, akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut. Karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan, raja, maka dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah dengan usia 70 tahun, dan dia disalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan disalatkan sampai 6 kloter. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.